Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafi, Ya, waalaikumsalam, Bu. gimana? Udah siap? Insya Allah siap, Bu. Oh, suaranya nggak kedengeran. Coba tes mic. Halo, halo. Insya Allah siap, Bu. Oke. Silakan kalau mau coba share PowerPoint-nya sudah Ibu share gitu ya. Iya, baik, Bu. Ibu off kan sambil nunggu dosen-dosennya ya. Siapa Ya, Bu. pengujinya? Pak Busroni sama Pak Saiful, Bu. Oke.
Halo. Mohon maaf Pak saya untuk file proposalnya sudah saya kirim sejak hari Senin Bapak. Ya, tapi kosong. Nama filenya nama foldernya proposal final skripsi. Iya, nggak ada isinya. Ini saya cek ada Pak isinya Pak, ada proposal saya. Namanya? Proposal skripsi Muhammad Hafidur Razikin. Proposal. Enggak ada, adanya proposal bab 1. Ada. Enggak ada. Belum kamu share paling. Enggak ada. Filenya ada di folder Bapak, folder proposal final skripsi. Enggak ada, foldernya enggak ada. Oh iya ini. Oke. Enggak ada namanya sih kamu. Ya, Iya Bapak. nama. Ya, kasih nama. Nah, ya cuma ada proposal saja. Ya, kamu dikasih nama foldernya dengan nama kamu. Dulu kamu sudah pernah buat folder, jangan banyak-banyak buat folder. Oh, oke baik Pak. Saya sendirikan soalnya foldernya. Ya, masukkan yang dulu aja. Terus hanya ada proposal. Berita acaranya nggak ada. Untuk berita acara juga sudah saya kirim ke Bapak, tapi itu foldernya juga beda Bapak. Ya, terus ya, pindahkan semua jadikan satu deh, saya nggak ketemu. Oke baik Bapak. Jangan buat folder penuh banyak saya nanti. Masukkan folder yang satu saja, kasih nama foldernya. Baik Bapak. Bu Ika. Siapa lagi Bu yang kurang? Pak Busroni belum ya, Hafi?
Iya Bu, belum Bu. Ini Sudah dihubungi. penggemarmu kok sedikit ini, Hafi. Biasanya banyak yang join. Pak Busroni gimana? Sudah diberitahu? Ya, tadi siang sudah diberitahu Bu. Dibaca? Iya, sudah dibaca Bu. Siapa? Pak bagus ya Pak. Ini di mana Pak? Di Watulor Pak. Kalau kangen Batullah ini Mohon maaf Pak Sai, untuk filenya sudah saya kirim di Kawanda. kamu taruh di mana? Proposal skripsi Muhammad Habib Rosikin. Lain lagi. Iya Bapak, itu sudah jadi satu semua di situ. Oke. Proposal skripsi. Oke. Tapi sudah telepon Pak saya ulang. Nah, saya Betul Bapak. atau Kengken.
Pak, saya sudah ada. Pak Bus sudah ada. Pak Bus juga sudah ada. Sudah join Pak Busron. Mulai aja dah. Pak Bus, sudah bisa dengar Pak Bus? Bisa. Oke, kita mulai ya Pak Bus. Oke, silakan. HP tur siap. Insya Allah siap, Pak. Ya, oke. Oke, selamat sore Bu Ika, Pak Bus, Pak Sai. Selamat sore, Pak. Sore ini kita akan mengikuti seminar proposal dari Saudara Muhammad Hafidhur Rosikin. Seperti biasa, saya juga mengucapkan selamat sore buat audien mahasiswa yang juga bergabung di Sempro ini. Seperti biasa, acara seminar proposal ini kita akan dengarkan dulu paparan dari Saudara Hafidhur, terus habis itu kita lanjutkan dengan diskusi. Diskusi dimulai dari mahasiswa, kemudian dari penguji. Sebelum presentasi dimulai, apakah ada yang perlu direvisi? Kak Hafidhur Rosikin, monggo disampaikan dulu. Tidak ada, Bapak. Oke, tidak ada. Tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada yang perlu direvisi lagi, silakan presentasi dengan bahasa yang jelas, keras, supaya nanti diskusinya lebih gampang. Ya, monggo Baik, silakan Bapak. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Inyoman Adiwinata, SSI MSI selaku dosen pembimbing utama saya. Yang saya hormati Ika Oktavianawati, SSI MSc selaku dosen pembimbing anggota saya. Yang saya hormati Dr. Busrani MSI selaku dosen penguji utama saya, dan yang saya hormati Dr. Andes Ahmad Syaifullah MSc PhD selaku dosen penguji anggota saya, serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara saya kali ini, yaitu seminar proposal yang berjudul kadar protein daging dada ayam broiler setelah penambahan hidrosat ikan pada pakan dengan variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan. Sebelumnya, saya akan membacakan visi dari jurusan kimia, yaitu institusi pendidikan dan pengembangan ilmu kimia yang bertumbuh pada sumber daya lokal, memiliki nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, yaitu latar belakang. Ayam broiler atau ayam ras pedaging merupakan salah satu jenis ayam yang banyak dibudidayakan karena pertumbuhannya yang sangat cepat dengan siklus hidup yang lebih singkat dibandingkan ternak lain penghasil daging. Syawati et al. 2016. Ayam broiler termasuk sumber protein hewani yang berpotensi sebagai sumber daging yang pertumbuhannya cepat, murah, dan mudah didapatkan. Hafsah 2003. Harga ayam broiler juga relatif terjangkau, memiliki daya lipakan menjadi telur yang rendah, dan penggunaan pakan yang hemat. Produksi daging ayam pedaging atau broiler di Jember mengalami peningkatan dari tahun 2017 sekitar 16.845.626 kg menjadi 17.475.053 kg pada tahun 2018. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2018. Tingginya permintaan daging ayam pedaging seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi pangan protein hewani yang banyak dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Hal tersebut memicu banyaknya upaya yang dilakukan untuk menghasilkan daging ayam pedaging dalam pemenuhan kebutuhan daging masyarakat Indonesia. Nilai gizi pada setiap bagian daging ayam berbeda, terutama kadar lemak dan protein. Kandungan air, protein, lemak, dan abu daging ayam bagian dada yaitu sebesar 77,60%, 21,30%, 0,70%, dan 0,87%. Murtijo 2003. Pertumbuhan ayam broiler yang baik tergantung pada makanan, kualitas, dan kuantitas pada pakan yang akan memengaruhi daging yang dihasilkan di samping tata laksana dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam broiler. Pemberian bahan tambahan atau feed aditif pada pakan dapat menghasilkan produk daging yang berkualitas dan bernilai gizi tinggi. Ramli et al. 2002.
Salah satu bahan tambahan yang dapat ditambahkan pada pakan ayam yaitu hidrosat ikan. Hidrosat ikan berperan dalam fortifikasi pakan ternak untuk meningkatkan nilai gizi dan protein pada daging ternak. ROVI 2015. Sebelumnya penelitian mengenai penambahan hidrosat ikan pada ayam sudah pernah dilakukan oleh penelitian Sewa et al. 2019 melaporkan bahwa penambahan hidrosat ikan pada pakan standar ayam petelur dapat menurunkan kadar air dan kadar N total kotoran ayam petelur. Hal ini menunjukkan bahwa hidrosat ikan dapat meningkatkan efisiensi penyerapan pakan dalam sistem pencernaan ayam serta dapat mengurangi dampak buruk bagi lingkungan akibat bau kotoran yang meningkat. Selanjutnya yaitu untuk pemberian bahan tambahan pakan atau suplemen sudah pernah dilakukan. Selanjutnya yaitu Jamil et al. 2013 melaporkan bahwa penambahan asam sitrat pada pakan ternak baik bentuk alami ataupun sintetis mampu memperbaiki ketahanan tubuh dan mampu meningkatkan massa protein daging, terutama pemberian asam sitrat bentuk sintetis. Ali et al. 2016 juga menyebutkan bahwa penambahan tepung bawang putih dalam ransum dapat meningkatkan persentase protein kasar daging. Penambahan simbiotik kombinasi IEUG dan Lactobacillus plantarum dengan level 3 ml per 100 gram ransum juga mampu meningkatkan massa protein dan kalsium daging. Nagara et al. 2019. Sebelumnya, personal komunikasi dengan Mitra Peternakan Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember sudah pernah dilakukan mengenai pencampuran hidrosat ikan pada pakan ayam broiler, di mana hasil yang diperoleh yaitu berupa peningkatan terhadap bobot badan ayam broiler yang dibandingkan dengan kontrol yaitu ayam broiler yang pakannya tidak dicampurkan dengan hidrosat ikan. Selanjutnya yaitu masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi hidrosat ikan yang ditambahkan pada pakan terhadap kadar protein daging dada ayam broiler. Yang kedua, bagaimana pengaruh lama pemberian pakannya mengandung hidrosat ikan terhadap kadar protein daging dada ayam broiler. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengaruh variasi konsentrasi hidrosat ikan pada pakan terhadap kadar protein daging dada ayam broiler. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh lama pemberian pakannya mengandung hidrosat ikan terhadap kadar protein daging dada ayam broiler. Selanjutnya yaitu masuk pada berdasarkan masalah penelitian. Yang pertama yaitu sambal daging dada ayam yang digunakan merupakan jenis ayam broiler hasil peternakan di daerah Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Pakan yang digunakan adalah pakan standar ayam broiler dari PT Haroen Pokpan Indonesia Tbk. Yang ketiga yaitu hidrosat ikan yang digunakan adalah Tirtasari Mina. Yang keempat yaitu pemberian hidrosat ikan dilakukan sejak umur 15 hari. Yang kelima, variasi lama pemberian pakan dilakukan selama 16 dan 21 hari. Yang keenam, masa panen dilakukan saat ayam berumur 30 dan 35 hari. Yang ketujuh, variasi konsentrasi hidrosat ikan yang ditambahkan pada pakan yaitu sebesar 0, 1, 1,5, dan 2%. Manfaat penelitian yaitu yang pertama mengetahui pengaruh penambahan hidrosat ikan pada pakan terhadap kualitas daging melalui perubahan kadar protein daging dada ayam broiler. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pakan melalui perbaikan sistem pencernaan pada ayam broiler. Selanjutnya yaitu masuk pada metode penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Organik dan Biokimia Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai selesai. Selanjutnya yaitu masuk pada alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain Erlenmeyer, gelas beker, labu jeldal, kaca arloji, pipet mor, gelas ukur, tabung reaksi spatula, grinder food, set alat distilasi, dan beberapa alat yang sudah terdapat pada layar. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan yaitu daging dada ayam broiler, pakan ayam broiler Pokpan 611, hidrosat ikan Tirtasari Mina, Aquades, asam klorida, asam sulfat pekat, katalisator yang merupakan campuran K2SO4 dan CuSO4, dan beberapa bahan lainnya yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu skema kerja dari penelitian. Pakan ayam broiler standar Pokpan 611 dicampurkan dengan hidrosat ikan yang divariasikan konsentrasinya menjadi 0, 1, 1,5, dan 2%. Kemudian, campuran pakan tersebut diberikan pada ayam broiler sejak umur 15 hari. Kemudian, ayam-ayam broiler tersebut dipanen pada saat umur 30 dan 35 hari dan dilakukan sampling ayam. Hasil yang diperoleh dari sampling ayam yaitu berupa daging dada ayam yang nantinya akan dianalisis kadar air dan analisis kadar N total, di mana analisis kadar N total ini nantinya dapat digunakan dalam penentuan kadar protein pada daging dada ayam broiler. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Yang pertama, pencampuran pakan dengan hidrolisat ikan. Yang kedua, pemberian pakan ayam broiler. Yang ketiga, sampling ayam. Yang keempat, penyiapan sampel uji. Yang kelima, penentuan kadar air daging dada ayam broiler. Yang keenam, analisis kadar N total daging dada ayam. Prosedur yang pertama, yaitu pencampuran pakan dengan hidrolisat ikan. Di mana pakan ayam broiler Pokpan 611 dicampurkan dengan hidrolisat ikan Tita Sarimina dengan variasi konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2%. Selanjutnya yaitu masuk pada prosedur pemberian pakan ayam broiler. Campuran pakan yang merupakan campuran dari pakan standar Pokpan dengan hidrolisat ikan Tita Sarimina, kemudian diberikan kepada 100 ekor ayam yang dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan variasi konsentrasi 0%, 1%, 1,5, dan 2%. Jadi dari 100 ekor ayam ini dibagi menjadi 4, yaitu masing-masing variasi konsentrasi terdapat 25 ekor ayam. Selanjutnya yaitu ayam-ayam tersebut dipanen pada saat ayam berumur 30 dan 35 hari. Prosedur selanjutnya yaitu sampling ayam. Diambil sebanyak 10 ekor ayam secara acak di setiap variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan pada saat ayam-ayam tersebut berumur 30 dan 35 hari. Kemudian dilakukan penyembelihan ayam dan diambil daging dada ayam, kemudian dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya yaitu masuk pada prosedur penyiapan sampel uji. Daging dada ayam kemudian dipisahkan dari tulang dan kulitnya dengan cara difilet. Selanjutnya dicuci kembali daging dada ayam kemudian disimpan dalam lemari pendingin. Daging dada ayam sebelum dilakukan analisis dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan grinder food. Prosedur selanjutnya yaitu penentuan kadar air daging dada ayam. Daging dada ayam ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan dalam cawan yang sudah diketahui beratnya, kemudian dikeringkan sampel dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang beratnya. Kemudian sampel dikeringkan kembali dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang beratnya. Diulangi pelakuan hingga diperoleh berat konstan yang nantinya akan dijadikan sebagai berat akhir. Persen kadar air dapat diperoleh melalui rumus W1 min W2 per W1, di mana W1 merupakan berat basah dengan satuan gram dan W2 merupakan berat kering dengan satuan gram. Selanjutnya yaitu analisis protein daging dada ayam. Tahap pertama yaitu destruksi. Di mana daging dada ayam 1 gram dimasukkan dalam labu jeldal, kemudian ditambahkan dengan 12 ml asam sulfat dan ditambahkan dengan 2 gram katalis. Katalis di sini yang digunakan yang merupakan campuran 7 gram dari K2SO4 dan 0,8 gram CuSO4. Kemudian didestruksi di dalam lemari asam hingga warna larutan menjadi putih jernih. Selanjutnya didinginkan hingga suhu ruang. Prosedur analisis protein daging dada ayam yang selanjutnya yaitu distilasi. Larutan hasil distilasi kemudian dipindahkan ke dalam labu distilasi. Kemudian ditambahkan 30 ml Aquades dan ditambahkan 40 ml NaOH 40%. Kemudian disambung labu dengan set alat distilasi dan dipanaskan. Ditampung distilat dan dicampur dengan asam borat 4% sebanyak 5 ml dan ditambahkan dengan 2-3 tetes mix indikator, di mana mix indikator ini terdiri dari campuran metil merah dan bromkresol hijau. Selanjutnya yaitu analisis protein daging dada ayam tahap terakhir yaitu titrasi, di mana distilat dititrasi dengan HCl 0,1 m yang telah distandarisasi dan dihentikan titrasi hingga terjadi perubahan warna dari kebiruan menjadi merah muda. Pelakuan diulangi untuk belangko. Persen N total diperoleh melalui rumus volume HCl titrasi sampel dikurangi volume HCl titrasi belangko dibagi massa sampel dalam satuan miligram dikalikan MHCl dikalikan 14,008 dan 100%. Kemudian nantinya kadar protein diperoleh dengan cara mengalikan persen N total dengan faktor konversi yaitu sebesar 6,25. Tabulasi data yang diperoleh seperti berikut yang tertera pada layar. Jadi hasil yang diperoleh berupa persen N total dan kadar protein kasar yang dilakukan sebanyak 5 kali ulangan pada 2 kali masa panen yaitu pada 30 hari dan 35. Pada hari ke-30 dan 35. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Muhammad Rafidur sudah selesai presentasi. Sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya beri kesempatan kepada audien, saudara mahasiswa, silakan untuk memberi saran atau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan. Silakan.
Mohon maaf Pak Nyoman, saya mau izin bertanya. Oke, silakan Anisatul. Iya, saya ingin bertanya kepada Afi. Mohon untuk ditampilkan slide prosedur distilasi. Nah, terima kasih. Pertanyaan saya, tadi di situ kan tertulis distilat yang sudah ditampung dicampur dengan asam borat 4% sebanyak 5 mili. Pertanyaan saya, mengapa pada prosedur tersebut distilatnya ditambahkan dengan asam borat? Lalu pada selanjutnya kan ditambahkan dengan mix indikator yang ada campuran metil merah dan bromkresol hijaunya. Nah, alasan penggunaan indikator tersebut apa dan fungsinya apa? Terima kasih. Terima kasih atas Monggo pertanyaannya. langsung dijawab. Baik, Bapak. Fungsi dari asam borat di sini ditambahkan yaitu sebagai penangkap distilat amonia yang bersifat basa. Jadi selama distilasi asam borat akan berubah warna menjadi biru karena larutan menangkap adanya amonia yang bersifat basa. Selanjutnya pada proses analisis protein yang distilasi ini, kenapa kok menggunakan campuran indikator bromkresol green, methyl red? Karena sebelumnya saya memilih campuran indikator ini karena indikator ini bersifat amfoterik, itu dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Jadi BCGMR ini merupakan indikator yang memiliki kisaran pH yaitu antara 6 sampai 8, yakni dapat bekerja pada suasana asam atau basa yang berarti kisaran kerjanya luas meliputi asam, netral, dan basa. Selanjutnya, fungsi dari penambahan BCGMR ini apa? Untuk mengetahui titik akhir gas amonia yang telah terserap yang ditandai oleh perubahan warna. Seperti itu. Oke, Hafidur sudah menjelaskan bagaimana Anisatul. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Monggo yang lain ada yang mau menyambung? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau gini diskusi lagi, mahasiswa nanti bisa dilanjutkan setelah penguji supaya waktunya lebih hemat, lebih efektif. Monggo silakan Pak Busroni selaku penguji 1. Terima kasih Pak Nyoman. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak-banyak deh. Ada rumusan masalah, ya. Dengar suara saya? Dengar, Bapak. Ya. Jelaskan hubungan antara variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan terhadap kadar protein pada daging ayam broiler. Ya, hubungannya bagaimana? Hubungan konsentrasi dan lama pemberian itu terhadap kadar protein itu bagaimana? Apakah meningkat atau menurun? Mohon izin menjawab, Bapak. Monggo. Silakan. Sebelumnya dengan adanya penambahan HI ini diharapkan nantinya HI ini dapat meningkatkan kualitas sistem pencernaan ayam menjadi lebih baik dan mudah diserap oleh tubuh, serta mempunyai kelarutan yang tinggi pada air. Selain itu, dengan adanya penambahan HI ini nantinya sistem pencernaan pada ayam ini semakin baik, sehingga proses penyerapan protein ataupun nutrisi-nutrisi dalam pakan itu akan semakin baik juga dan semakin meningkat, sehingga nantinya dapat terdistribusikan atau disimpan dalam tubuh, terutama dalam daging tersebut. Dan saya menggunakan variasi konsentrasi hidrosat ikan ini hubungannya dengan pengaruh lama pemberian pakan. Saya ingin mengetahui pengaruh variasi konsentrasi mana yang memiliki kondisi optimum dalam meningkatan kadar protein dalam daging dada ayam. Selanjutnya, selain itu,
dengan adanya pengaruh lama pemberian pakan, seberapa efisiensi dalam pemberian pakan yang sudah dicampurkan dengan hidrosat ikan ini terhadap peningkatan terhadap kadar protein daging dada ayam. Seperti itu, Bapak. Jadi nanti kira-kira kenaikannya signifikan atau hanya tidak begitu besar? Soalnya kan banyak faktor. Pada akhirnya kan pakan mungkin juga berpengaruh. Apakah di pakan itu juga mengandung protein, ya. Sehingga proses fortifikasi itu bisa dari pakan, bisa dari hidrolisatnya nanti itu, ya. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan hidrolisat tadi itu, pendekatan hidrolisat, ini kamu juga menyuplai perincian pustaka atau latar belakang itu mungkin Jamilah itu ya, dia memberikan asam sitrat, dia juga mampu meningkatkan massa protein daging. Itu bagaimana? Kok tahu-tahu kamu muncul menggunakan hidrolisat, sedangkan Jamilah menggunakan asam sitrat, atau mungkin Ali menggunakan tepung bawang putih, ya. Itu hubungannya dengan apa semua itu nanti kalau kamu baca punya Jamilah atau Ali itu semua juga setelah diberi asupan asam nitrat dan tepung bawang putih itu juga meningkatkan pankreas menjadi lebih baik. Jadi saya ini nggak tahu, sekali kamu hanya motong secuplek itu ya. Jadi apakah isinya sama nanti juga pankreasnya di ayam itu akan baik apabila diberi asam sitrat atau tepung bawang putih atau hidrolisat. Soalnya ada 3 kelompok yang berbeda-beda itu bagaimana menurut masing-masing itu, apakah juga hanya mengandalkan pankreasnya bagus nanti proteinnya bagus dan sebagainya. Abidur, mungkin Anda harus setback lagi ke pengalaman HI hidrolisat ikan yang Tirtasari Mina ketika diaplikasikan pada ayam itu dampaknya seperti apa. Mungkin yang broiler belum pernah dilakukan, atau pernah kalau uji pendahuluan sudah. Nah, itu bagaimana hasil uji pendahuluannya, terus kalau dengan ayam petelur itu bagaimana dampaknya, mungkin itu bisa dijadikan gambaran alasan untuk penelitian ini. Kemudian untuk yang kaitan dengan Jamilah, Ali, dan Nagara ini, apa yang Anda dapatkan dari ketiga literatur ini sebagai acuan Anda penelitian? Monggo. Baik, Bapak. Sebelumnya jadi saya mencantumkan beberapa penelitian yang mengenai penambahan bahan pakan yang dicampurkan dalam pakan ayam. Itu sebelumnya begini, Bapak. Saya mencantumkan beberapa penelitian ini karena untuk merujuk pada penelitian saya, yaitu dengan penambahan penambahan hidrosat ikan atau suplemen kepada pakan ayam tersebut. Jadi sebelum saya mengantarkan kepada penelitian saya mengambil banyak sumber atau referensi mengenai penambahan bahan tambahan atau suplemen pada pakan yang dapat meningkatkan protein kasar daging atau persentase dari kadar protein. Selain itu, sebelumnya personal komunikasi kan sudah pernah dilakukan dengan Mitra Peternakan Desa Darsono, Kecamatan Adjasa, Kabupaten Jember. Nah, hal itu hasil yang diperoleh berupa peningkatan terhadap kadar bobot, maksud saya bobot badan ayam broiler tersebut. Jadi mereka hanya meneliti mengamati pada bobot badan saja. Seperti itu. Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu Saifullah et al. 2019 melaporkan bahwa penambahan hidrosat ikan pada pakan standar ayam petelur ini dapat menurunkan kadar air dan kadar N total kotoran ayam petelur. Hal ini menunjukkan bahwa hidrosat ikan tersebut ini dapat meningkatkan efisiensi penyerapan pakan tersebut dalam sistem pencernaan ayam, serta dapat mengurangi dampak
buruk bagi lingkungan, sehingga akibatnya bau kotoran ayam itu yang menyengat itu semakin berkurang karena adanya penurunan kadar N total pada kotoran ayam tersebut. Seperti itu, Bapak. Jadi penelitian yang pendahuluan yang sudah itu kan hanya menceritakan bobot dagingnya bertambah gitu kan. Iya, Ya, Bapak. kamu di sini kan ini Terdapat kan peningkatan. protein. Ya, peningkatan bobot Iya, Bapak. berat badan toh. Tapi protein bagaimana? Bapak. Enggak apa sudah sudah diduga atau bagaimana? Apa memang kalau bobot dagingnya tinggi terus proteinnya juga tinggi gitu? Jadi asumsi itu kan belum sampai ke protein, hanya berat badan si ayam itu. Kemudian kalau kamu juga mengatur si ini hubungan asam citra si siapa tadi itu Jamila, terus Ali itu menggunakan tepung bawang putih, itu juga dia mengatakan massa proteinnya juga akan masing-masing meningkat. Dan kamu di situ proteinnya juga, maksudnya gini loh, kamu mengambil asumsi dengan asam citra dan dengan tepung bawang putih, terus kamu mengambil asam hidrolisat, itu apakah ketiga itu bisa dirumuskan bahwa ketiga-tiganya itu nanti bisa meningkatkan massa protein gitu loh. Saya pengen tahu di situ ada mungkin asam citra, terus itu terhadap itu bagaimana, terus tepung bawang putih itu bagaimana terhadap protein kasarnya gitu loh. Dan kamu mengambil hidrolisat ya ketiga itu kamu bisa ceritakan masing-masing. Mungkin si Jamila, si Ali itu dengan tepung bawang putih pembahasannya seperti apa gitu loh. Sehingga saya bisa jelas, bukan hanya di terus nanti ini si negara gini, Jamila begini, kamu mengenai hidrolisat, ada 4 beda-beda itu. Terus kalau ditarik benang merah untuk meningkatkan protein itu apakah dapat diasumsikan semua itu mempunyai fungsi yang sama, mungkin sebagai apa gitu loh. Monggo, Pak Figur. Bisa menjelaskan kenapa dipilih hidrolisat, bukan bisa meningkatkan daging protein. Memang kalau ayam potong itu kalau diberi makan terus ya cepat gemuk. Memang umurnya pendek. Ya. Saya juga percaya kalau ayam potong itu memang pemakan berat, sehingga dia sampai umur 1 bulan termehek-mehek, nggak bisa jalan. Ya, dibanding beda dengan ayam kampung, diberi makan seberapa pun berat badan juga susah naiknya dalam 1 bulan. Jadi apakah gini, apa ada penjelasan dari Jamila et al, Ali et al, Negara et al ketika dari perlakuan dia itu ada perubahan kadar proteinnya di situ? Ada nggak penjelasannya? Mungkin terkait dengan metabolismenya dalam ayam, atau kalau Anda gini, apa yang bisa Anda simpulkan, atau hipotesis Anda dari perubahan pada ayam bertelur ketika dikasih hidrolisat ikan, tiba-tiba kotorannya tidak bau gitu, kadar N-nya berkurang. Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Baik, Bapak, izin menjawab. Dari beberapa penelitian yang saya cantumkan ini, sebelumnya saya ingin mengetahui pengaruh penambahan bahan tambahan pakan atau suplemen pada pakan, sehingga nantinya dalam proses pemeliharaan ayam dan pemberian pakan ini nantinya dapat meningkatkan persentase protein kasar daging. Salah satunya yaitu Jamil et al 2013. Dia menambahkan penambahan asam citrat pada pakan ternak, entah itu alami ataupun sintetis, itu dapat memperbaiki ketahanan tubuh yang pertama yang ditamakan sebenarnya itu. Namun
Selain itu, dengan adanya penambahan asam nitrat ini juga mampu meningkatkan massa protein daging, terutama pemberian asam nitrat yang dalam bentuk sintetis. Parameter yang diamati dari Jamila et al. 2013 ini mengenai ketahanan tubuh dan produktivitas broiler. Yaitu produktivitas broiler ini salah satunya yaitu massa protein daging, konsumsi pakan, konsumsi protein, dan konsumsi kalsium. Sehingga dengan adanya penambahan asam nitrat tersebut dapat meningkatkan massa protein daging, terutama pemberian asam nitrat bentuk sintetis. Dan untuk personal komunikasi yang sudah dilakukan kepada mitra peternakan Desa Darsono mengenai peningkatan bobot badan ayam broiler ini, dengan adanya hidrolisat ikan ini dapat meningkatkan kualitas sistem pencernaan ayam menjadi lebih baik dan mudah diserap oleh tubuh, serta mempunyai kelarutan yang tinggi daripada air, sehingga mikroba dalam saluran pencernaan ayam menggunakan peptida sederhana dari asam amino bebas yang terdapat dalam hidrolisat ikan tersebut sebagai nutrisinya untuk tumbuh. Semakin tercukupinya nutrisi mikroba untuk tumbuh, maka semakin meningkat juga daya cerna mikroba tersebut dalam mencerna nutrisi pakan yang lebih banyak dan menghasilkan enzim lebih banyak juga. Semakin banyaknya nutrisi yang terserap pada pakan itu termasuk protein, maka sumber senyawa yang merupakan sumber senyawa yang tercerna, maka akan semakin banyak juga nutrisi yang terserap termasuk protein dalam saluran pencernaan. Satunya dapat didistribusikan kepada tubuh dari ayam broiler tersebut, yaitu pada daging ayamnya. Seperti itu, Bapak. Oke, gimana Pak Bus? Apa mengenai hidrolisat, ada asam nitrat, ada tepung bawang putih itu secara dapat digeneralisasi bahwa itu bisa meningkatkan pankreas si ayam potong gitu ya. Kalau semua arahnya ke sana mungkin itu masuk akal gitu ya. Kamu harus menjelaskan nanti kesimpulannya semua akan meningkatkan kesehatan ayam, pencernaan ayam jadi bagus. Ya, semua arah ke situ. Jadi kalau menggunakan itu asumsi itu ya mungkin sehingga bisa nyambung ya. Iya, Bapak. Mungkin kamu dengan tambah perlakuan lagi, sepenting si pencernaan ayam sehat, maka dia akan bobotnya akan cepat meningkat gitu kan. Jadi mungkin saya ingin tahu si Jamila itu cerita dia meningkat karena apa gitu ya, dengan tambah asam nitrat apa pencernaan si ayam itu menjadi sehat, atau mungkin si bawang putih itu juga bisa mencerdaskan pencernaan si ayam. Nah itu kalau semua itu nanti berarti kan nyambung, walaupun beda nama tapi semua akan mengarah pencernaan si ayam itu akan menjadi bagus ya, sehingga dapat menyerap makanan dengan efisiensi tinggi tadi itu. Kalau semua arahnya baru ke sana, ke pencernaan si ayam semuanya bagus, sehat semua. Memang kalau ayamnya sehat berarti pertumbuhan daging bisa meningkat. Tapi kalau ayamnya tidak sehat berarti kan ya tidak ada daging yang mau diproduksi. Jadi apa seperti itu asumsinya. Sehingga walaupun berbeda-beda nama, mohon izin menjawab, Bapak. Beda fungsinya itu mempunyai satu visi yang sama gitu loh. Jadi supaya orang tuh kamu dengan, soalnya kalau ketiga itu kan dilihat kan beda-beda namanya, apa fungsinya sama gitu loh. Ya, coba. Baik, Bapak, mohon izin menjawab. Sebenarnya dari Jamila et al. Dan Ali et al. Dan Nagara et al. Ini mereka ini menambahkan berupa suplemen yang tujuannya sebagai fortifikasi bahan pakan, sehingga nantinya dengan adanya penambahan tersebut dapat meningkatkan massa protein ataupun persentase protein kasar daging tersebut, Pak. Nah, yang saya baca menurut referensi Jamila, Ali, dan Nagara ini, dengan adanya penambahan suplemen ini pastinya dapat meningkatkan sistem pencernaan ayam, sehingga pada ayam ini penyerapan nutrisinya juga semakin. Ya? Itu menurut kamu kan? Saya ingin tahu menurut Jamila sendiri seperti apa gitu loh. Jadi kamu jangan membuat pikiran kamu seolah-olah semua itu seperti kamu, tapi si Jamila sendiri seperti apa, Ali sendiri seperti apa gitu. Itu baru konkret. Tapi kalau menurut kamu seperti itu ya didugaan kamu memang
bisa satu semua kan di general seperti kamu sendiri. Tapi dia sendiri seperti apa, Jamila, Ali, atau Naga itu, apakah dengan meningkatnya massa protein itu juga ujung-ujungnya ke pencernaan yang bagus gitu loh maksudnya. Apa dia nulis seperti itu? Jangan semua dianggap menurut kamu sendiri, tapi Jamila itu menjelaskannya kenaikan protein itu dilihat dari pencernaannya gitu loh. Nah, itu semua itu dilihat dari kalau Jamila melihat dari sudut mananya, pencernaannya atau yang lain. Ali dari dengan bawang putih itu melihat dari melihat dari ininya, juga pencernaannya gitu loh. Jangan semua dianggap menurut kamu kan belum penelitian, jadi masih menduga. Tapi yang sudah eksis penelitian itu nulisnya seperti apa? Bukan kamu terus semuanya seperti kamu yang baru diduga-duga gitu loh. Tahu maksud saya? Baik, Jadi Bapak. yang Jamila itu nulisnya seperti itu, kamu jangan ditambah-tambahi menurut saya pencernaannya harus seperti ini. Tapi dia nulisnya alasannya naiknya protein itu karena apa gitu loh. Ya. Jadi bukan terus bisa mengadengkan punya kamu. Si Jamila nulis seperti itu. Bagaimana pencernaannya gitu. Baik, Bapak, mohon izin menjawab. Yuk. Berdasarkan penelitian Jamila ini, dia menambahkan protein ini pertama dia parameternya yaitu terhadap ketahanan tubuh dan juga berat bobot badan dari ayam tersebut, Bapak. Jadi dilihat dari hal tersebut. Yang nantinya dia menyebutkan juga bahwa massa protein daging sangat dipengaruhi oleh kalsium dalam bentuk ion sebagai aktivator enzim kalsium activate natural protease atau CANEP apabila sebagian besar kalsium terikat dalam bentuk garam. Nah, jadi menurut saya dia ini juga selain dengan penambahan asam fitrat ini yang fungsinya sebagai acidifier ini. Maksudnya asam fitrat itu sebagai apa di situ? Sebagai acidifier, Bapak. Ya, terus hubungannya dengan protein itu seperti apa? Saya mau tanya yang dia tulis sendiri seperti apa? Jangan ditambah-tambahi kata-katamu sendiri. Tapi Jamila sitrat asam fitrat itu di situ berfungsi sebagai apa? Sehingga proteinnya meningkat. Jangan ditembak terus dinarasi seperti punya kamu hidrolisat. Jangan. Dia tulis sendiri apa adanya. Mungkin tagnya yang nanti kalau di Semhas mungkin ditulis. Jadi asam citra menurut Jamila meningkat ini karena seperti ini. Bukan narasi kamu yang aneh-aneh itu. Kamu masih belum penelitian, masih diduga. Yang sudah itu establis seperti apa gitu loh. Atau bawang putih ya meningkatkan massa protein. Bawang putih itu meningkat itu dilihat dari sudut mananya. Kok bisa massa protein meningkat? Jangan dibawa ke hidrolisat, jangan dibawa ke pankreas, jangan. Ada pencernaan, tapi memang autentik yang ditulis itu apa gitu loh. Jangan ditambah-tambahi narasi seperti kamu yang baru penelitian. Terus apa adanya aja. Jadi di Jamila bla 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 Jamilah gitu ya. Nah itu ada, itu saya percaya gitu. Jangan dibuat narasi sendiri. Soalnya ada macam-macam senyawa semua bisa meningkatkan protein. Saya setuju. Nah, Jamila itu nulis itu alasannya apa? Itu menurut Jamila seperti itu gitu loh. Jangan digenerasin siap pencernaannya, siap ininya. Ya apa adanya dulu aja nanti. Menurut Jamila sudah ada. Pembahasan kan sudah ada kan? Meningkatnya Ya, karena ini. Menurut Jamila. Bukan menurut yang diteliti sekarang. Jadi biar kamu juga dari situ akan tahu, oh saya juga mau mengambil. Nanti saya milih hidrosat karena bisa meningkatkan protein. Ya, itu alasannya itu belum tahu. Baru mau dibuat. Jadi menurut ahli negara dan sebagainya itu harus real.
latar pembahasan menurut si Jamilah itu seperti apa, meningkatnya protein itu dikutip aja, jangan ditambah-tambah sendiri. Nanti kalau Ali, Jamilah, Negara terus dibuat narasi sama kan lucu nanti. Jamilah alasannya apa, ditulis apa adanya aja ya. Jangan menurut kamu narasinya. Kamu belum percobaan kasarnya, masih pendahuluan itu kan belum bisa ditulis, hanya gambaran aja bisa gitu. Tapi saya ingin tahu menurut Jamilah, Ali, Negara itu meningkatnya protein dengan suplemen ABC tadi itu masing-masing alasannya apa, penjelasannya apa di Jamilah, Ali, dan Negara itu yang saya maunya. Baca lagi nanti di pembahasannya si ketiga orang itu seperti apa, terus apa adanya, jangan di narasi atau di generalisasi menjadi satu seperti yang kamu mau, nggak boleh. Kalau gitu kan maunya menang sendiri namanya, bukan diskusi tapi menang sendiri. Jadi ada tiga orang itu alasan masing-masing apa jelas, jadi dikutip aja dari pembahasannya, Anda ketemu. Ya jangan-jangan kamu hanya membaca sepintas. Mungkin kalau punya jurnal kan bisa dilihat dari jurnalnya, pembahasannya seperti itu tulis aja pembahasan dari ketiga orang itu kan berbeda-beda. Nah, kamu nanti mengambil ini dengan alasan yang berbeda lagi, misalnya ternyata juga bisa meningkatkan. Ya alasannya kamu tidak mungkin sama dengan Negara, tidak sama dengan Ali, dan tidak mungkin sama dengan Jamilah. Karena memang senyawanya tiga itu berbeda-beda. Oke, Pak Bus, nanti untuk si Kak Bidul punya nggak gini artikelnya si Jamilah, Ali dan Negara itu? Terus Ada, penjelasannya apa di situ? Ada Bapak. Ya, Jadi penjelasan dari orang-orang itu jangan dari narasi kamu sendiri. Ya boleh. Kamu harus mengacu tiga orang itu apa adanya. Ya, jangan dibuat narasi semua sama dengan hidrolisat, nanti tidak boleh. Maksudnya berbeda kok bisa dengan satu narasi yang sama kan aneh kan. Justru kalau saya malah ekstrim, pendekatannya dari segi mananya kayak itu. Aksinya berbeda-beda. Kalau sama berbeda berarti pendekatan tidak mungkin sama. Pendekatan pembahasannya tidak mungkin sama. Ya mungkin sama-sama kalau seperti itu bisa makanya menjadi rakus, misalnya bisa juga seperti kalau obat nafsu makan itu berbeda-beda jenis. Kalau orang diberi nafsu makan, maka makannya akan banyak. Nah itu kan nafsu makan. Kalau itu kan fungsinya seperti nafsu makan kan. Apa itu juga bisa menyebabkan nafsu makannya si ayam menjadi meningkat. Ali juga gitu, tepung juga ininya meningkat. Tapi di Ali seperti apa, di jamnya seperti apa, Negara seperti apa, itu jangan ditambah dan dikurangi. Ya. Baik Bapak. Ya. Oke, Kak Bidul sudah dicatat itu? Sudah Pak. Oke, Pak Bus, lanjut Pak Bus. Kemudian nanti juga saya ingin kamu, kalau di literatur disebutkan pada daging dada itu ada 21,3%. Itu referensi boleh. Tapi nanti mungkin untuk kontrolnya daerah pada dada itu yang tanpa pemberian hidrolisa itu seperti apa? Ya, kemudian dengan pemberian hidrolisa seperti apa? Nanti biar kelihatan perubahannya. Saya tidak bilang menaikkan atau naik atau turun, tapi ada perubahan gitu ya. Soalnya kan ini masih belum. Ya, baik Bapak. Belum jelas.
Tapi mungkin Baik, saya Bapak. ingin tahu itu kalau jumlah dagingnya meningkat, apa proteinnya juga meningkat? Asumsi tadi kamu seperti itu kan? Diberi pakan hidrosat, dagingnya meningkat drastis gitu ya. Apakah proteinnya juga meningkat gitu ya pertanyaannya? Karena belum ditulis, belum di apa? Belum dianalisa kan? Iya, Bapak. Ya itu ya, sudah. Mungkin yang baru lagi ini dengan pemberian konsentrasi apa? Konsentrasi hidrolisat atau lama pemberian pakan hidrolisat itu naiknya protein apakah sebesar yang dikandung dalam apa TSM tadi itu 1% dari sekian kan saya baca tadi di TSM kan protein di hidrolisat itu 18 kali 10 pangkat 4 ppm gitu ya. Nah, apakah kalau sekian persen dari sekian persen variasi itu hanya juga sekian persen dari sebesar itu meningkatnya, ya? Karena hidrolisat tadi TSM kan hidrolisat ikan kan sebagai fortifikasi kan, jadi apakah hanya protein dimasukkan dalam daging ayam, ya? Kan diberi pakan, apakah hanya kumulatif diberi pakan hidrolisat tadi itu ada suplemen sehingga kalau diberi 1% ya akan meninggal 1% dikalikan berapa ditambahkan, mungkin 20 hari dikalikan 20, kemudian dikalikan persentasenya. Apakah seperti itu? Atau ada mempengaruhi metabolisme protein di ayam broiler? Juganya kamu milih yang mana? Sebesar itu atau dia bisa membuat apa? Ada biosintesis protein atau mungkin metabolisme proteinnya akan dengan penambahan itu akan menjadi meningkat, tapi bukan sesuai yang ditambahkan, tapi ada mungkin kalau sudah metabolisme ditambah itu meningkat, nanti mungkin keempat konsentrasi itu akan memberikan dampak protein yang sangat besar misalnya gitu ya. Itu kalau ada proses metabolisme. Tapi kalau yang ditambahkan 1%, 1%, 2%, nanti akan juga akumulatif 1 kali berapa hari, 2% kali berapa hari. Nah, apakah seperti itu? Apa peningkatan proteinnya? Gimana? Pak, izin menjawab, Bapak. Sebelumnya dengan penambahan ini diharapkan harapan saya dengan adanya penambahan ini kadar protein dalam daging ayam dapat mengalami perubahan. Daging ayam dihasilkan dari ayam yang diberikan pakan yang dicampurkan dengan hidrosat ikan ini nantinya akan dibandingkan dengan daging ayam yang dihasilkan dari ayam yang dijadikan sebagai kontrol tanpa adanya penambahan HI pada pakannya. Namun untuk melihat seberapa besar nanti peningkatan kadar proteinnya itu saya masih belum bisa memastikan, Bapak, karena berdasarkan penelitian sebelumnya Saifullah et al. Dan Rafi'i 2018 menyatakan bahwa kondisi optimum dalam pemberian pencampuran hidrosat sebanyak 1% itu memiliki kondisi optimum dalam penurunan kadar N total yang dikeluarkan pada kotoran ayam, sehingga nantinya kadar N total ini semakin berkurang yang dikeluarkan dalam kotoran, sehingga lebih banyak dicerna atau diserap pada sistem pencernaan ayam yang menyebabkan daging pada ayam broiler ini semakin meningkat seperti itu, Bapak. Jadi saya belum bisa memastikan seberapa besar nanti peningkatannya karena saya belum melakukan analisis. Namun Jadi saya menambahkan variasi konsentrasi itu untuk apa? Untuk mengetahui, kalau Bapak, tadi di depan sudah disebutkan hanya 1% yang maksimum, yang lainnya tidak yang berguna. optimum. Kenapa kamu dibuat variasi seperti itu? Jadi sebenarnya harus jelas. Ditambah seperti itu, nanti harapannya proteinnya juga
signifikan meningkatnya dari 1% berapa, dari 2, 3, 4 itu akan mungkin linear, tidak hanya satu titik, bukan linear tapi hanya dibuat variasi itu nanti hanya ketemu satu titik gitu loh. Nah justru malah ditambah tinggi proteinnya akan menurun misalnya. Yang bagus 1%, yang lainnya menurun. Maka harapannya kan semakin banyak ditambahkan variasi konsentrasi semakin tinggi. Nah, apa dugaannya juga akan semakin tinggi protein yang dihasilkan. Jadi jangan terus dibuat narasi variasi konsentrasi, tapi kamu nggak tahu mau kemana kamu itu di variasi itu untuk apa. Dan mungkin juga mengatur sebenarnya si Jamila dan sebagainya mungkin juga buat variasi. Nah, kamu dasar variasi itu mungkin mengatur Jamila, mengatur Ali, mengatur Nagara gitu kan. Kalau nanti hasilnya meleset, ya kita nggak tahu. Tapi dasarnya membuat variasi itu ada gitu loh. Jangan dibuat variasi tapi kamu nggak tahu progresnya seperti apa. Nggak boleh seperti itu. Namanya penelitian banyak hanya istilahnya coba-coba gitu loh. Tapi ada dasarnya, jangan coba-coba. Dasarnya mungkin Jamila dengan asam sitrat divariasi. Mungkin seperti itu. Ali, tepung, bawang putih juga divariasi. Nagara mungkin juga divariasi. Itu acuan-acuannya. Jangan kamu membuat variasi tapi tidak ada dasarnya. Ini kan penelitian, bukan coba-coba. Beda ya, coba-coba dan penelitian beda ya. Coba-cobai masa bodoh wes pokoknya tak buat variasi, nanti hasilnya nggak tahu, terserah. Ya, itu bukan penelitian nanti seperti itu. Jadi harus ilmiah lah. Kamu buat variasi tujuannya apa harus jelas. Mungkin mengacu orang lain juga boleh. Ya, seperti ini juga ada latar belakang itu. Oh enggak ada ini, bukan ya. Abidor Ya, itu variasi gininya acuannya dari mana? Variasi hidrolisat ikannya. Ada Acuan nggak saya penelitian sebelumnya? ada Bapak, dari penelitian Pak Sai sama Rafi'i 2018. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mereka menggunakan konsentrasi 0, setengah, 1, dan 2. Sehingga diperoleh dari proses analisisnya kondisi optimumnya pada 1%. Sehingga saya menggunakan konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2 untuk menguji seberapa pengaruhnya penambahan hidrolisat ikan pada pakan dan untuk mendapatkan kondisi paling optimum. Karena penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kondisi paling optimum itu pada 1, sehingga saya menambahkan 1,5 pada konsentrasi analisis saya ini nanti. Seperti itu Bapak. Jadi saya menambahkan 1,5 ini juga untuk menguji seberapa besar pengaruhnya nanti dengan penambahan hidrolisat ikan ini. Apakah 1,5 ini nanti dapat menimbulkan atau memunculkan kondisi optimum yang lebih daripada 1% seperti itu Bapak. Ya, Oke, jadi itu ada dasarnya ya. Monggo Pak Bus dilanjut. Ya, itu dasarnya kan dari tapi kan hasilnya kan bukan ke protein ya. Iya Bapak. Belum ke protein itu hasilnya. Nah itu kan boleh diacu tapi kan sebaiknya kamu mengacu dari ketiga orang itu Ali, Jamila dan sebagainya itu dia kan membuat variasi juga, membuat variasi konsentrasinya. Nah itu dari yang sudah ada itu kan bisa dipakai, jangan ada variasi macam-macam tapi arahnya kan bukan ke protein. Nanti kamu kalau disuruh numpak itu terus tahu-tahu proteinnya nggak ada, yang hanya kolesterol meningkat gitu kan, bagaimana? Jadi kamu membuat acuan itu harus sesuai dengan itunya. Targetnya apa? Kan naikkan protein. Siapa? Jamila, Ali, Nagara. Itu kan membuat variasi tapi ke arah protein kan. Nah, itu yang diacu. Jangan orang lain walaupun sudah ada tapi kan bukan ke protein. Nggak bisa diacu itu di situ.
Yang ada yang boleh diacu itu kan kamu sudah mengambil kesimpulan 3 itu, tapi mengacu bukan dari 3 orang itu kan gimana? Dia itu marah. Saya itu sudah membuat variasi gini-gini. Kok kamu menggunakan orang lain tapi bukan ke protein? Tapi si Ali, Nagara, dan sebagainya itu walaupun beda-beda senyawa aditifnya, tapi semua ke protein. Dia masih buat variasi konsentrasi di metodologinya. Ya, jadi jangan mengambil punya orang lain walaupun hidrolisat, tapi dia apakah ke protein? Dia hanya ke N total, ya. Jangan seperti itu, tapi harus arahnya ke protein. Kalau di N total kan penurunan N total malahan, bukan peningkatan kan. Ya, tapi kan tidak bisa dipakai. Jadi dipakai itu siapa saja yang membuat variasi konsentrasi aditif itu tujuannya ke arah protein. Nah, itu yang dipakai. Kamu sudah nulis 3 orang itu tapi tidak dipakai untuk acuan, terus untuk apa? Ya. Jadi harus konsisten di situ. Misalnya ada orang si A bilang pakai hidrolisat tapi dia tidak ke protein. Ya, tidak ke protein bagaimana belum jelas. Ya. Tapi kamu sudah nulis Ali, Jamila, Nagara dan sebagainya itu ke arah peningkatan protein. Nah, itu mungkin dia juga membuat variasi itu, variasi konsentrasi samitra seperti apa. Kemudian konsentrasi tepung bawang seperti apa, bawang putih. Itu yang diacu, jangan itu semua kan ke arah protein. Maka tadi itu sudah saya ngomong 3 itu, kamu dasarnya seperti apa? Itu ya dasarnya orang 3 itu kan. Nah, kalau orang itu dipakai, mungkin di variasi konsentrasi juga dipakai di situ. Jangan dipakai. Saya punya sama meningkatkan serat massa protein semuanya ke massa protein, ya. Jadi meningkatkan massa protein kan, berarti dia juga di dalam hipotesisnya atau rumusan masalah dia membuat variasi konsentrasi 3 asupan tadi itu yang dipakai. Karena semua hanya ke peningkatan protein. Ya, saya percaya mesti kalau dagingnya tinggi itu mesti juga proteinnya juga tinggi. Tapi itu kan belum jelas. Baru orang seperti itu. Proteinnya bagaimana? Kalau belum jelas ya jangan di sebagai acuan yang nomor 1. Itu baru pakan saja bisa meningkatkan, tapi proteinnya bagaimana? Nah, itu kan belum ditulis. Yang sudah ada itu 3 orang tadi itu. Variasi konsentrasi seperti apa? Itu dipakai. Mesti ada variasinya mesti di situ 3 orang itu. Nggak mungkin ujuk-ujuk hanya satu perlakuan terus proteinnya berubah. Ya. Menurut saya kamu membuat aturan konsentrasi harus jelas seperti itu. Arahnya kemana sehingga tahu ini mau meningkatkan. Jangan ditambah. Tujuannya gimana? Belum tahu tujuannya. Ya, berarti kan kamu pustakanya tidak jelas. Kalau menurut si ada Ali, ada Jamila dan sebagainya itu mesti dia membuat variasi konsentrasi itu yang dipakai. Ya. Karena semuanya ke arah peningkatan massa protein. Nah, itu yang dipakai. Jangan mengacu yang lain tapi tidak jelas proteinnya seperti apa, naik apa turun. Nah, kalau belum jelas ya jangan dipakai. Misalnya kamu naik bis itu ya, mau kampus, pokok bis dinaik aja wis. Nah, tahu-tahu sampai Arjasa, tidak ke kampus kan? Loh, maunya bis tapi ke kampusnya ke Arjasa, ya gimana? Karena nggak jelas trajeknya kan? Pokoknya bis dinaiki. Nah, tidak ada trajeknya. Naik bis itu kamu sampai Arjasa, lu nggak sampai ke kampus. Ya bisnya itu memang hanya sekedar bis ya bis, tapi nggak ada trajeknya. Kamu di sini ada trajeknya itu meningkatkan massa protein. Ya.
Ya, nanti dicari lagi alasannya kamu membuat variasi konten seperti apa. Dasarnya menurut siapa gitu. Ya, jangan Baik, Bapak. menurut si A si B tapi tidak jelas arah proteinnya nggak jelas. Ya. Jadi saya kira itu nanti yang metodologi saya kira juga sudah baku. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Yang penting kalau metode jelas jelas bisa karena itu sudah lama sekali dipakai untuk analisa protein seperti itu. Saya kira cukup Pak Nyoman dari saya. Halo. Oke, terima kasih Pak Bus. Sekarang lanjut ke Pak Sai, monggo. Terima kasih. Kak Fitur. Ya, Tadi saya ngikuti setelah Pak lihat di tulisan Anda, ya, yang dimasalahkan Pak Bus tadi kayaknya betul dah. Artinya bahwa kamu memang mengutip sesuai yang dituliskan oleh mereka. Ya, Kak Fitur, kan bukan pendapat kami itu kan kamu mengutip kan? Iya, Bapak. Hah? Iya, apa enggak? Iya, Bapak. Nah, iya, kenapa kamu nggak bilang gitu aja? Karena udah mengutip itu persis seperti itu. Ya, oke. Enggak, saya tadi juga berpikir seperti apa yang kamu tulis, kemudian saya baca itu memang kamu kutip dari sana. Kalau bisa tunjukkan artikelnya, ya untuk meyakinkan mungkin bisa lebih baik. Oke, balik ke judul Kak Fitur. Ini sudah mau maghrib, nanti kalau waktu azan menurut saya kita akhiri aja. Ya, mana judulnya? Ya, Kak, yang Anda ukur itu kadar protein di dada. Setelah ayam diapain? Pak, yang tersebut diberikan perlakuan dengan pencampuran dirosetikan pada pakannya, Bapak. Ya, mestinya jelas seperti itu. Setelah diberi pakan yang dicampur. Iya, Ya. baik, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Kemudian berikutnya ya, jadi judulnya harus jelas ya, orang baca itu begitu membaca jadi tahu ya. Kalau seperti itu kan enggak jelas setelah penambahan terus. Kalau pakannya nggak diberikan, masa ada perubahan? Ya, oke. Iya, Bapak. Lanjut, kalau begitu seperti di pertanyaan Pak Bus tadi. Oke, saya hanya baca di pendahuluan. Itu Anda ulas lagi enggak di pinjaman pustaka yang dituliskan yang Anda tuliskan di latar belakang ini? Yang mengenai penelitian Jamila Ali dan Nagara ini, ya, Bapak. Ada enggak di pinjaman pustaka? Kalau mengenai penjelasan ataupun pembahasan yang membahas mengenai penelitian tersebut belum, Bapak. Ya, mestinya di situ kamu tambahkan sehingga ketika ditanya seperti ini kamu lebih jelas. Ya. Oke. Kemudian
kemudian di tulisan kamu juga, di tulisan Anda ini, ya, apa namanya, kenaikan bobot berat ayam, ya, itu kan bisa jadi yang naik itu ayamnya tambah besar, ya, bisa jadi karena mungkin airnya banyak, bisa jadi karena lemaknya tinggi, bisa jadi proteinnya tinggi, ya. Iya Bapak. Kalau misalnya Anda seperti saran Pak Bus tadi, ada enggak aditif yang memang ditambahkan untuk meningkatkan kandungan protein? Mohon maaf Bapak, saya kurang mengerti dengan pertanyaannya. Ya, oke, kamu tambahkan, katakan si tulisan tadi ada 3 penulis yang Anda sebutkan tadi, ya, bisa jadi ditambah aditif seperti itu atau suplemen pada pakan, kemudian pakannya diberikan, ya, atau suplemen diberikan dalam air minum misalnya, ya, berat ayamnya bertambahnya itu kan bisa jadi lemaknya banyak, bisa jadi proteinnya banyak, bisa jadi airnya banyak, ya. Nah, kemudian ada enggak di antara yang tadi itu yang khusus seperti kata Pak Gus meningkatkan protein? Jadi jelas bukan berat itu tambah karena lemak misalnya. Jadi ketika penelitian yang saya cantumkan ini semuanya itu Bapak dapat meningkatkan massa protein, persentase protein Agak dasarnya. keras ngomongnya. Jadi dari ketiga penelitian yang saya cantumkan di penelitian proposal saya ini dan PPT itu memang anu Bapak penambahan suplemen dapat meningkatkan kadar proteinnya. Sehingga dengan adanya penambahan bahan tambahan tersebut kadar proteinnya dapat meningkat. Seperti itu Bapak. Ya, ya. Meskipun bahannya berbeda, ya, bisa meningkatkan. Mereka semua punya penjelasan, ya. Nah, penjelasannya itulah yang perlu kamu tambahkan. Seperti suplemen ikan misalnya, selama ini meningkatkan produksi telur, meningkatkan hasil uji coba pendahuluan berat ayam, ya. Penjelasannya bisa saja seperti yang sudah Anda kutip sebelumnya, karena yang kita ukur saat itu proses pencernaannya dilakukan lebih baik dan itu ada acuannya. Misalnya ketika saya menyampaikan itu. Masih ada azan, kita berhenti dulu sebentar. Pak Nyaman, kita berhenti dulu. Ya, untuk break dulu, Pak. Ya, break sampai Anda. Break dulu, Pak, sebentar.
Oke, kita lanjutkan sebentar. Ya, Kak Fitur, Anda datang nggak ke Sempro tadi pagi? Halo? Halo? Halo Bapak. Kamu tadi pagi datang nggak Sempronya teman Anda? Iya Bapak, hadir. Hadir, oke. Ya, banyak penjelasan sudah kita berikan di sana. Ya, saya menurut saya sudah cukup itu, saran-saran sudah diberikan tadi. Ya, saya tambahan barusan di judul ini, pertanyaan sudah banyak dari Pak Bus tadi. Ya, Anda lengkapi aja. Ya, kutipan-kutipan yang diperlukan. Ya, meskipun bahannya berbeda, misalnya seperti kita Pak Bus, akhirnya ya penjelasannya mungkin berbeda. Itu Anda tuliskanlah. Ya. Iya Bapak. Itu aja dari saya. Nanti sebelum Anda ke peternakan lagi, saya ingin ketemu ke 8 orang. Mungkin bisa besok. Tapi besok saya penuh sih. Besok tidak bisa. Ya mungkin dengan Zoom saya hubungi dari Anda semua. Baik, Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Setelah sudah maghrib, kita sholat dulu. Dan cukup Pak Nyaman, Bu Ika, Pak Bus. Baik Pak Sae, makasih Pak Sae. Mungkin saya cepat aja ini untuk ini biar tidak gini. Karena sudah maghrib ini. Apidur sebenarnya kuncinya di situ adalah Anda harus mencari rujukan literatur yang cocok untuk penelitian Anda. Pertama, kata kuncinya adalah pidaditip yang bagus untuk ayam. Terus apa jenis pidaditipnya itu, bagaimana dampaknya? Dampaknya kalau bisa dikhususkan ke protein. Terus cari penjelasannya, apa dampak, kenapa pidaditip itu bisa meningkatkan kadar proteinnya. Di situ sebenarnya kuncinya. Jadi Anda cari rujukan, pahami apa yang benar-benar pahami apa yang dituliskan di situ. Karena kayaknya mengambangnya di situ semua dari Pak Bus itu. Ya, Anda tidak tegas menjelaskan di situ. Oke, karena ini sudah maghrib, saya kira Bu Ika ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Tidak, Pak. Ya, sama aja itu. Mengenai latar belakang itu memang harus kuat. Mungkin kalau nggak berhubungan lebih baik dihilangkan. Tapi kalau memang bisa memperkuat ya supaya Kafidur ke depannya ya bisa paham benar gitu di situ. Daripada bulat, yang bulatnya di situ aja. Bukan ke masalah teknis. Padahal ini kan seminar proposal juga itu. Ya semoga nggak ada masalah lah ke depannya. Udah Pak, gitu aja. Oke, terima kasih Bu Ika. Untuk teknisnya nanti Anda tadi sudah dengar di Sempronya Roy Satul, terus besok tadi sudah saya dengar juga Pak Saiful akan menyediakan waktu khusus untuk Anda. Briefing untuk nge-lab-nya nanti. Dari peternakan sampai ke lab-nya. Oke, saya kira itu kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi dari ke penguji maupun pembimbing, begitu Ardian juga, karena ini sudah maghrib, maka seminar proposal hari ini akan saya tutup. Selamat sore. Sore. Selamat sore Bapak. Sore, Terima kasih Bapak, Ibu.